Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Yakobus pasal pertama ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Puji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita perlu kembali kepada prinsip yang Tuhan inginkan, yaitu firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu bukan hanya untuk bisa didengar, tapi itu adalah untuk ditaati. Seringkali kita menjumpai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang senang mengikuti ibadah, KKR, kesembuhan, kebangunan rohani, dan kebangunan iman, segala macam istilah dipakai untuk menciptakan ibadah yang menarik dan ternyata banyak orang yang datang. Namun, tidak semua mendapatkan hal yang baik dari ibadah itu. Bukan karena ibadah itu tidak dipersiapkan, bukan karena pembicaranya tidak sesuai dengan selera kita, tetapi dampak yang kita terima itu adalah dari ketaatan kita terhadap firman Tuhan yang kita dengar. Firman Tuhan boleh disampaikan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk suara yang direkam, dapat disampaikan dengan berapi-api, dengan energi. Firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang bisa didengar, namun bukan hanya sampai bisa didengar atau enak didengar, tetapi harus ditaati, yaitu dilakukan. Dan hal inilah yang Yakobus katakan, sama seperti kita berada di depan cermin, kita memandang diri kita yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi karena kita tidak melakukannya, kita tidak ingat lagi wajah kita tadi yang kita lihat di cermin. Kita lupa ada hal yang harus kita bersihkan dari wajah kita. Ada hal yang harus dihilangkan dari penampilan kita, tetapi itu tidak kita ingat. Kita hanya berdiri di depan cermin, kita melihat seketika, kemudian kita tidak punya respon untuk membersihkan wajah kita, untuk menata kembali penampilan kita, karena kita sudah lupa. Demikianlah dengan kehidupan rohani kita. Jika kita hanya menjadi pendengar firman, maka firman itu tidak akan memberi reaksi positif dalam diri kita untuk kita tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang mungkin mencoreng wajah kita, hal-hal yang mungkin mengotori tubuh kita, hal-hal yang merusak kehidupan kita. Kita tidak akan pernah tinggalkan itu atau membuang itu atau membersihkan hal itu dari diri kita, karena kita hanya menjadi pendengar yang baik. Kita menjadi pendengar yang setia, tetapi kita tidak pernah menjadi pendengar yang setia untuk mentaatinya. Sehingga apa yang kita dengar,
kita ikuti tidak memberikan dampak yang seperti dikehendaki oleh firman itu sendiri. Firman itu memberi kesembuhan, firman itu memberi kekudusan, firman itu menyucikan kita, firman itu memulihkan kehidupan kita. Mengapa tidak pulih? Mengapa tidak sembuh? Mengapa tidak jadi kudus? Karena firman yang kita dengar, kita tidak taati. Sebab itu pagi hari ini kita diingatkan bahwa firman Tuhan, yaitu perkataan Tuhan yang keluar dari bibir mulut Tuhan, itu bukan hanya sampai di pendengaran saja, tapi baiklah kita wujudkan melalui ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Dan jika kita taat, kita melihat begitu banyak mujizat terjadi, karena orang yang mendengar firman Tuhan itu mentaatinya. Ketika air anggur sudah habis dalam pesta perkawinan di negeri Kana, Ibu Yesus hanya berkata, ikuti apa yang Dia perintahkan kepadamu. Perbuat apa yang Dia suruh untuk engkau lakukan. Dan memang benar apa yang dikatakan itu terjadi suatu mujizat. Air berubah menjadi anggur karena ada orang-orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Bukan mendengar, mulai mempertimbangkan, mulai memikirkan. Tidak mungkin masa air ditaruh di tempat orang menaruh anggur, sedangkan kita ini membutuhkan anggur bukan air. Tapi karena mereka belajar taat dan melakukan itu, maka mujizat pun terjadi. Saya percaya jika firman Tuhan yang kita dengar, kita taati, mujizat itu terjadi saat ini dan kapan saja di saat kita mentaati firman Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa Engkau mengingatkan kepada kami setiap firman yang kami dengar, kami harus taatinya, kami harus lakukannya, karena dengan demikian kami akan menjadi lebih baik, kami akan menjadi bersih, kami akan menjadi orang-orang yang dipulihkan dari rencana Tuhan yang besar bagi kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, baik anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami bahwa perkataan Tuhan bukan hanya sebatas untuk kami dengar, tapi ajarlah kami untuk mentaatinya. Karena kami percaya mujizat itu selalu terjadi di saat kami mentaati akan firman Tuhan. Sebab itu kami bersyukur untuk janji Tuhan. Kami bersyukur untuk rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kami mulaikan hari yang baru dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.